Kenapa tuh? Ano? Saya sebagai Panglima Kodabrand Malaysia Hakimo bersama Ketua Operasi Kodabrand Malaysia Hakimo Kopituah Heluka. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone. Thank you for joining us here at Manuscript Papua. Disclaimer penting. Konten ini disusun untuk tujuan dokumentasi, edukasi, dan pelaporan informasi berdasarkan siaran pers yang telah dipublikasikan secara terbuka oleh pihak terkait. Materi dalam video ini tidak dimaksudkan untuk memprovokasi, membenarkan, atau menyebarkan kekerasan, serta tidak mendukung kelompok bersenjata maupun pelanggaran hukum dalam bentuk apapun. Setiap narasi yang mencerminkan pandangan suatu pihak disampaikan dalam konteks pelaporan, bukan sebagai bentuk dukungan atau pembenaran. Penonton dihimbau untuk menyikapi informasi ini secara kritis, adil, dan bijak, serta tetap menjunjung tinggi prinsip perdamaian, hak asasi manusia, dan kedaulatan hukum. Beredar sebuah video yang memperlihatkan proses penindakan terhadap seorang individu yang diduga merupakan anggota TNI di wilayah Yahukimo, Papua, pada tanggal 16 Juni 2025. Kebenaran informasi ini telah diverifikasi melalui siaran pers resmi dari Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Organisasi Papua Merdeka. Dalam rilis tersebut dinyatakan bahwa penindakan terhadap aparat militer Indonesia dan agen intelijen militer Indonesia di Yahukimo dilakukan atas perintah Panglima TPNPB Komando Daerah Pertahanan ke-16 Yahukimo, Brigadir Jenderal Elkius Kobak dan Mayor Kopituah Heluka. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB menerima laporan dari Kota Dekai. Disampaikan langsung oleh Panglima Brigadir Jenderal Elkius Kobak, Komandan Operasi Mayor Kopituah Heluka, dan seluruh pasukan TPNPB. Dalam laporan itu dijelaskan bahwa tindakan penembakan terhadap seorang petinggi militer Indonesia bernama Seger Mulyana, beserta 2 individu yang diduga agen intelijen yang menyamar sebagai pekerja sipil di Jalan Seradala, dilakukan oleh pasukan TPNPB dari Batalion Yamue dan Batalion Kanibal. Aksi tersebut menurut mereka dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Juni, atas perintah langsung pimpinan. TPNPB juga menyampaikan pernyataan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar menghentikan pengiriman pasukan militer ke wilayah Papua, khususnya yang dilakukan dengan penyamaran sebagai tukang sensor, ojek, atau pekerja bangunan. Kelompok tersebut menyatakan bahwa apabila individu-individu seperti itu ditemukan di wilayah yang mereka anggap sebagai zona konflik, mereka mengklaim siap untuk mengambil tindakan tegas. Mayor Kopituah Heluka juga menyampaikan bahwa dirinya pernah ditahan oleh militer Indonesia dan dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun. Setelah menjalani masa hukuman selama 1 tahun 8 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Wamena, ia mengaku berhasil melarikan diri dan bergabung kembali dengan TPNPB di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Elkius Kobak. Ia juga menyebut bahwa tindakan terhadap para penambang emas ilegal di wilayah Korowai merupakan operasi yang dipimpin oleh dirinya bersama pasukan dari Batalion Yamue. Selanjutnya, TPNPB menginformasikan kepada masyarakat bahwa mereka kini berada di Kota Dekai bersama pasukan militer pemerintah. Oleh karena itu, mereka mengimbau agar masyarakat sipil yang melintas dengan kendaraan menurunkan kaca mobil, serta memperingatkan warga pendatang agar tidak keluar dari Kota Dekai karena adanya potensi operasi lanjutan. Mereka menyatakan bahwa individu yang tetap berada di luar kota tanpa mengikuti arahan akan dianggap sebagai bagian dari militer yang menyamar, bukan sebagai warga sipil. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB juga mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat sipil dan pendatang di wilayah konflik bersenjata di Yahukimo dan Papua secara umum untuk menghentikan aktivitas di luar area aman demi keselamatan pribadi. Mereka juga menyarankan agar warga Papua tidak berjalan sendirian di wilayah konflik bersenjata untuk menghindari risiko salah identifikasi yang berpotensi berakibat fatal. Dalam siaran pers sebelumnya yang dirilis pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, TPNPB Komando Daerah Pertahanan ke-16 Yahukimo menyampaikan bahwa mereka telah melakukan tindakan terhadap aparat keamanan Indonesia dan agen intelijen militer di 2 lokasi berbeda di Dekai, Kabupaten Yahukimo. Lokasi pertama terjadi di Jalan Seradala, Jembatan Kalibiru Kilometer 4, Distrik Dekai. Dalam insiden tersebut, seorang anggota militer Indonesia berpangkat Bintara, yang diidentifikasi sebagai Seger Mulyana, dilaporkan meninggal dunia. Lokasi kedua berada di daerah Dekai yang belum disebutkan secara rinci. Menurut laporan Komandan Operasi Mayor Kopituah Heluka, aksi tersebut mengakibatkan sejumlah aparat militer dan agen intelijen kehilangan nyawa. Panglima Brigadir Jenderal Elkius Kobak menjelaskan bahwa
Kedua aksi tersebut merupakan hasil dari perencanaan yang sudah matang. Mereka juga mengklaim bertanggung jawab penuh atas tindakan tersebut. TPNPB dalam rilis tersebut menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bahwa konflik bersenjata di 36 wilayah Komando Daerah Pertahanan di Tanah Papua akan terus berlangsung hingga hak kemerdekaan Papua diakui, yang menurut mereka telah dideklarasikan sejak tanggal 1 Desember tahun 1961. TPNPB juga menyerukan agar pemerintah membuka ruang perundingan internasional yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral guna mengakhiri konflik secara damai. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua. Manuskrip Papua. Siap, Siap. Papua, Merah. Papua, Merah. Papua. Merah. Wah. Saya sebagai Panglima Kodam 16 Syawakilo bersama Ketua Operasi Kodam 16 Syawakilo Kopitua Kailuka, kita bersama-sama di Jahokino, dan hari Senin tanggal 16 Juni tahun 2025 itu atas perintah kita yang lakukan. Yang kejadian Kali Biru, satu anggota TNI dapat tembak, itu kita atas perintah Ketua Operasi dengan Kodam 16 Panglima Kodam 16 Syawakilo, saya sebagai penanggung jawab. Dan dari situ bakar ekskavator di Kaliwo itu atas perintah kita juga. Dari situ ada 2 abang sensor di Jalan Seredala, itu atas perintah kita. Jadi penanggung jawabnya kita. Hari Prabowo kirim menyamar jadi abang sensor, jadi tukang bangunan, itu kita tidak bisa kasih tinggal. Itu kita akan bunuh-bunuh sampai Papua merdeka baru kita akan lepas. Baik, di sini kita lakukan itu perintahnya tuh ada 2 batalion, batalion Jamue bersama dengan batalion Kanibal. Itu yang atas perintah saya sebagai Panglima Kodam 16 dengan Komandan Operasi Kodam 16 Kopitua Kailuka. Itu atas perintah kita yang lakukan. Baik, terima kasih. Saya kasih waktu kepada Ketua Operasi Kodam 16 Syawakilo Kopitua Kailuka. Wah. Terima kasih banyak kepada dunia. Hari ini saya menyampaikan bahwa kemarin TNI Polri tangkap saya. Itu hukuman saya 13 tahun, tapi saya jalani di lapas Wamena hanya 1 tahun 8 bulan. Dan saya keluar kembali ke TPN, kembali ke markas. Hari ini saya bersama Panglima Kodam 16, Brigadier Jenderal Elkius Koba. Dan kemarin kami lakukan pembunuhan terhadap TNI Polri yang menyamar sebagai penambang emas di Korowai 11 nyawa. Itu betul, itu benar bahwa saya dengan batalion Jamue, saya bersama batalion Jamue itu kami lakukan atas perintah Panglima. Yang kedua, hari ini sementara saya ada di kota Yaukimo, dan kemarin ada penembakan terhadap salah satu anggota TNI. Itu benar, itu saya yang lakukan, dan kami siap tanggung jawab untuk masalah itu. Dan kami lakukan itu sesuai dengan perintah Panglima. Oleh sebab itu saya hari ini tegas, saya menyampaikan kepada rakyat Yaukimo bahwa kau pegawai kah, kau siapa yang jalan pakai mobil harus kasih turun kaca baru lewat. Karena saya sementara sudah ada di kota Yaukimo. Itu yang pertama. Yang kedua, kau manusia Jakarta yang datang di Yaukimo, cukup kau di kota. Kalau kau keluar dari area kota, saya tetap operasi. Itu sesuai perintah Panglima kami. Oleh sebab itu, saya hari ini sudah ada di kota Yaukimo. Jadi, saya jalan di mana bersama pasukan, kami ketemu, kami tetap siap tembak. Kami siap tembak. Baik, dari kami sekian. Dan terima kasih. Wah. Papua, Merah. Papua, Merah. Papua, Merah. Tepen, Siap. Tepen, Siap. Tepen. Siap. Wah. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.